yayasan akan mentransferkan uang ke rekening pribadi dari si Mas ini sebesar 500 juta. Jadi saya baru tahunya tiba-tiba admin saya, yaitu bendahara saya Bu Popi, langsung transfer tanpa adanya koordinasi konfirmasi dari yayasan, wakil pembina, pemilik atau pendiri yayasan yaitu saya. Jadi Mas meminta langsung adminnya atau bendahara ini Bu Popi langsung ke rekening pribadi Mas tanpa ada koordinasi dari pihak manapun ya. Kalau emang beliau bilang sudah ada koordinasi dan konfirmasi sebelumnya, silakan beliau buktikan. Tapi pihak dari kami itu tidak ada sama sekali. Jadi beliau menginstruksikan langsung dan ditransfer hari itu juga. Yang pada saat itu saya kaget. Ini kok belum ada konfirmasi langsung dikirimin ke rekening pribadi. Yang kita pikir awalnya adalah si dana tersebut akan ditransferkan langsung ke vendor. Ke vendor dalam arti misalnya ke toko material, atau ke toko sembako, atau ke toko furniture kayak kasur yang dibutuhkan, atau guling, bantal gitu. Karena mereka kan mayoritas katanya tidurnya di alas tikar. Nah, kok tiba-tiba seperti itu tanpa ada koordinasi? Wajar nggak kalau saya sebagai pendiri yayasan menanyakan hal tersebut? Jujur kalau dibilang kecewa, wajar, saya sangat kecewa pada saat itu. Karena saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak ada koordinasi yang harusnya ada SOP-nya gitu. Masa iya mentransferkan uang 500 juta atau 1,3 kayak mentransferkan uang untuk dana donasi yang nominalnya mungkin puluhan juta, itu kan jelas berbeda, pertanggungjawabannya juga berbeda. Seperti itu. Nah, setelah itu, saya nggak tahu menau terkait komunikasi bendahara admin saya Bu Popi terhadap Mas. Karena yang saya hanya tegur terhadap Mas dan juga Bu Popi adalah kenapa melakukan hal tersebut tanpa ada koordinasi terlebih dahulu terhadap pembina, wakil pembina, dan juga saya gitu untuk mengkoordinasi apa yang akan dilakukan, terus seperti apa mekanismenya nanti di sana, itu saya tidak ada sama sekali penjelasan. Nah, pada saat itu emang seperti itu. Nah, untuk percakapan Bu Popi dan Mas, saya sama sekali tidak tahu. Boleh dikonfirmasi ke Bu Popinya setelah ini, kita akan telepon ya. Saya tidak pernah memerintahkan beliau dan saya tidak koordinasi terlebih dahulu. Nah, kita sebagai pendiri ngerasa, loh kita kok dilangkahi semuanya, bahkan pembina dan wakil pembina yayasan pun tidak ada yang namanya ditelepon atau ditanyakan terlebih dahulu pendapatnya gitu. Nah, adanya percakapan dari Mas dan Bu Popi itu di luar dari kuasa saya, di luar dari kendali saya. Yang saya mau tegaskan adalah saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Saya tidak pernah menahan uang donasinya. Nah, ini ada bukti chat dan percakapan saya sama Mas. Nah, saya tanya di situ, kapan saya untuk menahan dana donasi? Terus buktiin mana? Saya bilang gitu. Nah, emang saya ngomongnya itu bahasa saya berteman dengan Mas. Pada saat saya chat menanyakan terkait dana donasi, ya jujur ya pastinya siapa sih yang nggak marah, siapa sih yang nggak kecewa dengan sikap yang semena-mena seperti itu gitu. Tidak menghargai sebagai pendiri. Saya mendirikan yayasan ini 3 tahun loh, berjuang. Ini tidak ada urusannya dia berhenti atau dia bisa mengundurkan diri, nggak ada impact apa-apa terhadap yayasan kami. Tapi yang impactnya adalah saya dong, saya punya anak asuh loh. Saya punya anak asuh sekarang 5, dan kasihan nanti kalau misalnya ada apa-apa, izin yayasan dicabut, gimana nasib anak-anak saya dan ODGJ yang saya rawat? Gitu. Ya jelas kalau dia dengan mudahnya memindahkan, dengan mudahnya dia melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan efek samping yayasan saya. Apa yang dibicarakan dia sama Bang, saya nggak paham, tapi yang jelas saya pastikan dan tolong buktikan juga dari pihak Mas, kalau emang saya ada chat atau percakapan yang menahan dana donasi disalurkan, ya sama sekali tidak ada.
boleh dikonfirmasi sama Bu Popi, dan boleh kalau ada tim IT yang mau mengecek pun silakan, kita dengan senang hati ya. Itu adalah inisiatif dari Bu Popi, tapi sekali lagi saya yang kena imbas dari semua ini. Seolah-olah saya menahan, seolah-olah saya pelin-pelan, dan sampai saat ini saya jadi diserang oleh beberapa oknum buzzer. Setelah 500 juta itu